Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nusantara Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok yang bertemakan tentang strategi distribusi. Kami dari kelompok 4 manajemen B dengan dosen pengaku Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah, Eskom MM, di mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum kita mulai untuk videonya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Reza Ramlan Fauzi dengan NIM 1111920085. Nia Wanda Alawiyah dengan NIM 1111920074. Melati Wijaya dengan NIM 1111920062. Nita Febrianti dengan NIM 1111923770. Setio Coksono dengan NIM 1111920097. Dan yang terakhir Uci Arianti dengan NIM 1111922107. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang strategi distribusi. Pengertian strategi distribusi. Strategi distribusi adalah penentuan manajemen saluran distribusi yang dipergunakan oleh produsen untuk memasarkan barang dan jasanya, sehingga produk tersebut dapat sampai di tangan konsumen sasaran dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, pada waktu yang dibutuhkan, pada waktu yang diperlukan, dan tempat yang tepat. Secara garis besar terdapat 6 macam strategi distribusi yang dapat digunakan, yaitu strategi struktur saluran distribusi, strategi cakupan distribusi, strategi distribusi berganda, strategi modifikasi saluran distribusi, strategi pengendalian saluran distribusi, dan strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi. Strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Tujuannya untuk mencapai jumlah pelanggan yang optimal pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang rendah, namun dapat meraih dan menjaga tingkat pengendalian distribusi tertentu. Manfaat dari penggunaan distribusi langsung adalah perusahaan dapat mengetahui perubahan sikap pelanggan sehingga dapat menyesuaikan bauran pemasarannya. Ada beberapa metode untuk memilih alternatif strategi struktur saluran distribusi, yaitu postponement speculation theory, good approach, financial approach, dan pertimbangan. Strategi cakupan distribusi. Strategi ini berkaitan dengan jumlah perantara suatu wilayah, tujuan untuk melayani pasar dengan biaya yang minimal namun bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. Strategi ini ada 3 macam dan pemilihan masing-masing strategi masyarakat. Pemahaman pemasaran mengenai kebiasaan dan pembelian pelanggan, tingkat gross margin dan turnover, kemampuan retail dalam memberi jasa dan menjual seluruh lini produk perusahaan serta kelas produk. Yang pertama, distribusi eksklusif, yaitu produsen hanya menunjukkan satu orang perantara khusus untuk menyalurkan barangnya di daerah atau wilayah tertentu, dengan syarat perantara itu tidak boleh menjual produk produsen lain. Produk yang cocok untuk strategi ini adalah specialty produk, shopping produk, dan kapabilitas goods. Nah, yang kedua, distribusi insentif, yaitu produsen berusaha menyediakan di semua retail outlet yang mungkin pemasarannya, konferensi produk, dan industri supplier umumnya distribusikan secara insentif. Misalnya, permanen, surat kabar, rokok, minuman ringan, alat tulis, dan lain-lain. Keuntungan dari strategi ini adalah produk perusahaan tersedia luas di pasar. Selain keuntungan tersebut, alternatif ini mengandung resiko antara lain. Yang pertama, item yang dijual harus murah harganya dan turnover cepat. Yang kedua, sulit mengendalikan outlet yang banyak dan tersebar luas. Nah, yang terakhir, komitmen retail untuk melakukan promosi produk rendah. Yang tiga, distribusi selektif, yaitu strategi menempatkan produk perusahaan di beberapa retail outlet dalam suatu daerah tertentu. Produk yang didistribusikan adalah shopping goods atau bisa pula material produk. Dan apabila produsen memerlukan perusahaan yang menjual sejumlah besar lini produk yang didukung jasa-jasa yang memerlukan. Keuntungan dari strategi ini adalah mampu mendapatkan cakupan pasar yang cukup luas dengan tingkat pengendalian yang besar tanpa biaya tinggi. Masuk ke pembahasan strategi distribusi berganda. A. Saluran komplementer, yaitu jika masing-masing saluran menjual produk yang tidak saling berhubungan
tidak saling berhubungan. Tujuan dari penggunaan saluran komplementer adalah untuk mencapai segmen pasar yang tidak dapat dicapai oleh saluran distribusi perusahaan yang ada sekarang. Ada 3 alasan mengapa strategi ini dipilih. Yang pertama, saluran distribusi yang telah mencapai titik jenuh sehingga produk baru harus didistribusikan melalui saluran yang berbeda. Yang kedua, saluran distribusi tradisional telah terhenti pertumbuhannya. Yang ketiga, karakteristik produk perusahaan tidak memenuhi syarat untuk disalurkan di suatu saluran sehingga harus didistribusikan melalui saluran lain. B. Saluran kompetitif, yaitu jika produk yang sama dijual melalui 2 saluran yang berbeda tapi bersaing satu sama lain. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa jika para distributor harus saling bersaing baik dalam menjual produk perusahaan maupun menjual produk perusahaan lain, maka masing-masing distributor akan bekerja dan berusaha secara gigih. Strategi modifikasi saluran distribusi adalah strategi mengubah susunan saluran distribusi yang ada berdasarkan evaluasi dan peninjauan ulang. Dengan mengubah susunan saluran distribusi, diharapkan perusahaan dapat menjaga sistem distribusi yang optimal pada perubahan-perubahan lingkungan tertentu. Perubahan-perubahan yang terjadi di pasar antara lain mencakup untuk perubahan di pasar konsumen, berkembang, menciut, dan sebagainya, dan kebiasaan membeli. Untuk timbulnya kebutuhan baru sehubungan dengan jasa, suku cadang, atau bantuan teknis. Untuk perubahan pandangan atau perspektif pesaing. Untuk perubahan kepentingan relatif dari tipe outlet dan lain-lain. Dalam pasar yang sangat kompetitif, barrier to entry-nya rendah. Struktur saluran yang optimal harus dirubah setiap waktu. 1. Evaluasi saluran. Evaluasi pada saluran ini harus menggunakan kriteria-kriteria yang tepat, yaitu A. Biaya distribusi, B. Cangkupan pasar atau penetrasi, C. Layanan pelanggan atau customer service, D. Komunikasi dengan pasar dan pengendalian jaringan saluran, E. Kadangkala faktor sekunder seperti dukungan saluran dalam peluncuran produk baru, serta kerjasama mereka dalam promosi produk perusahaan juga perlu dipertimbangkan. 2. Modifikasi saluran. Perubahan dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi anggota di dalam saluran, menambah atau mengurangi saluran pasar khusus, atau mendirikan saluran yang baru untuk menjual barang di seluruh pasar. Strategi pengendalian saluran distribusi. Strategi pengendalian saluran distribusi atau channel control strategi adalah menguasai semua anggota dalam saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat ke arah pencapaian tujuan bersama, ataupun tujuan dari strategi ini adalah yang pertama untuk meningkatkan pengendalian, yang kedua memperbaiki ketidakefisien, ketiga mengetahui efektivitas biaya melalui kurva pengalaman, yang terakhir mencapai skala ekonomis. Jenis-jenis strategi pengendalian saluran yang bisa digunakan yaitu 1. Vertical Marketing System atau VMS. Yang kedua, Horizontal Marketing System. Strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi. Konflik horizontal. Konflik ini terjadi di antara para perantara yang sejenis. Konflik horizontal biasa berupa 1. Konflik antar perantara yang menjual barang sejenis. Contohnya toko komputer dengan toko komputer lainnya. Yang kedua, konflik atas perantara yang menjual barang berbeda-beda, contoh toko komputer versus peralatan elektronik. Konflik vertikal. Konflik ini terjadi antar anggota saluran distribusi dan terdiri dari yang pertama, konflik antara produsen dan pedagang grosir, contoh produsen langsung menjadi ke pengecer. Yang kedua, konflik antara produsen dan pengecer, contoh independent retailer versus producer owned retail store. Strategi-strategi manajemen konflik saluran. Untuk mengelola dan menangani konflik dalam saluran distribusi, suatu perusahaan dapat menerapkan salah satu atau beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, bargaining strategi. Yang kedua, boundary strategi, entrepreneurship strategi, superorganisasional strategi,
superordinate goal strategi, action of person strategi, dan yang terakhir of station. Slide selanjutnya yaitu C, jenis-jenis saluran distribusi. 1. Saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung adalah saluran distribusi yang tidak memiliki tingkat perantara. Dalam kerangka kerja ini, produsen menjual barang dagangannya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan perantara sama sekali. Yang kedua, saluran distribusi tidak langsung. Ketika produsen melibatkan perantara atau orang tengah untuk menjual produknya ke pelanggan akhir, maka saluran distribusi yang digunakan ini disebut dengan saluran tidak langsung. Saluran tidak langsung dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama saluran 1 tingkat atau pengecer, yang kedua saluran 2 tingkat atau pedagang besar atau grosir, yang ketiga saluran 3 tingkat atau agen. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi strategi distribusi ini yaitu dalam membuat suatu usaha, tujuan yang paling utama adalah memperoleh keuntungan. Demi tercapainya tujuan tersebut, diperlukan strategi-strategi yang tepat. Selain membuat ciri khas pada produk yang dibuat dan strategi pemasaran, strategi pendistribusian juga tidak kalah pentingnya. Dari setiap strategi yang diterapkan, sudah pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dari situlah produsen dituntut untuk bisa memanfaatkan kondisi apapun agar tidak mengalami kerugian.